Assalamualaikum semuanya. Halo. Masya Allah, tabarakallah. Kita hari ini bersama anak-anak. Lihat tuh, anak-anak dada dulu, anak-anak. Anak-anak dada dulu. Ya ada madam. Dadah. Ya Allah, Masya Allah pintarnya anak-anakku. Sejarah seni lukis di Indonesia. Seni lukis modern Indonesia dimulai dengan penjajahan Belanda pada saat itu. Kecenderungan seni rupa Eropa Barat yang lebih karakter romantisme membuat para pelukis Indonesia mengikuti dan mengembangkan hal ini. Awalnya pelukis Indonesia takut, lalu dia lebih menjadi penonton atau sebagai pembantu. Namun hal itu berubah dari Raden Saleh yang kemudian belajar melukis dan menjadi pembantu seorang pelukis dari Belanda. Sejarah keramik di Indonesia. Di Indonesia dikenal pada zaman Neolitiko, rentang waktu dari 2500 sebelum Masehi sampai 1000 sebelum Masehi. Peninggalan zaman ini diperkirakan banyak dipengaruhi oleh imigran dari Asia Tenggara. Teknologi pembuatan keramik dapat dikatakan mulai berkembang dan didirikannya laboratorium pada tahun 1922 di Bandung. Fungsi utama laboratorium ini sebagai pusat penelitian bahan bangunan seperti bata, genteng, saluran air, dan sebagainya yang terbuat dari tanah liat. Selanjutnya ada alat-alat melukis. Yang pertama itu ada kuas lukis. Kuas digunakan sebagai salah satu alat bantu mengorengkan cat di kanvas. Ukuran kuas lukis bermacam-macam, demikian pula bahan kuas dan pegangannya. Seorang pelukis dapat memilih kuas sesuai ukuran yang diperlukan. Kuas yang besar biasanya digunakan untuk mewarnai bidang yang besar. Sebaliknya, untuk bagian detail seperti benar sari bunga, tepian helai kelopak daun, atau pengamatan objek dari manusia, yang digunakan kuas berukuran kecil. Bahan bulu kuas pun bermacam-macam, ada yang halus dan kasar, tergantung karakter cat dan karakter kanvas. Kuas dengan bulu yang halus biasanya digunakan untuk melukis di permukaan kanvas yang halus dengan cat akrilik. Namun, hal ini tidaklah menjadi sebuah keharusan. Pelukis bebas memilih alat dan bahan yang ia hindari. Oke, selanjutnya itu ada alat-alat melukis cat. Cat yang digunakan untuk melukis juga bermacam-macam. Namun, pada umumnya, pelukis menggunakan cat minyak. Berbagai macam dan merek cat minyak tersedia di pasaran. Harganya pun bervariasi. Walau kelihatan sama, harga cat biasanya berpengaruh pada mutu cat. Cat yang kurang bagus biasanya berpengaruh pada hasil lukisan. Seiring berjalannya waktu, cat tersebut kadang melupas atau retak di permukaan kanvas. Sebelum membeli, tanyakan pada penjual atau carilah info mengenai jenis dan merek cat tertentu. Warna cat minyak pun sangat bervariasi. Ada palet. Palet adalah alat melukis bantu yang sering digunakan sebagai tempat meletakkan cat, mencampur warna, dan mengecerkan minyak. Ada beberapa jenis bentuk palet dan bahannya. Ada yang terbuat dari kayu maupun plastik. Lalu selanjutnya ada alat-alat melukis. Yang pertama itu ada pisau palet. Ada pula pelukis yang menggunakan pisau palet untuk mengganti kuas untuk melukis. Ukuran dan bentuknya pun bermacam-macam. Tergantung dengan kebutuhan kita. Akankah kita mencampur cat dengan jumlah banyak atau tidak? Tingkat lunturannya pun bermacam-macam. Hal ini memudahkan pelukis untuk mencampur cat dengan lebih cepat. Yang kedua itu ada standing. Alat ini digunakan untuk meletakkan kanvas sehingga memudahkan pelukis saat melukis. Terdapat baut untuk menyetel posisi nyaman bagi pelukis. Tentu saja untuk bidang gambar yang lebih besar atau kanvas yang lebih besar itu tidak bisa. Bahan pembuatannya pun bermacam-macam, tapi umumnya terbuat dari kayu. Selanjutnya yang terakhir ada alat bantu peralatan melukis. Selain peralatan melukis seperti di atas, masih banyak alat bantu yang sering digunakan untuk melukis. Misalnya thinner, pensil sketsa, kertas cat, kursi lap, lukis, lap baskom, cuci, deterjen, lain-lain. Ini adalah lukis
melukis pada kanvas pada tahun 1985. Ini adalah lukisan cat minyak pada kanvas pada tahun 1982. Ini adalah lukisan cat minyak pada tahun 1942. Sejarah seni lukis Indonesia. Dalam sejarah seni Indonesia, kegiatan melukis telah diawali sejak zaman prasejarah. Hal ini ditandai dengan ditemukannya peninggalan lukisan prasejarah yang berada di Gua Leang-Leang di Sulawesi Selatan. Menurut para ahli arkeologi, lukisan ini telah berumur sekitar 5.000 tahun yang lalu. Pertama kali situs ini ditemukan pada tahun 1950 oleh Van Vickeren dan Vickeren yang berkebangsaan Belanda. Situs ini menyimpan jejak kehidupan aktivitas nenek moyang kita pada masa prasejarah, sehingga oleh pemerintah cagar budaya ini diberi nama Taman Prasejarah Leang-Leang. Ada dua gua yang dinamai dengan Leang Petaya dan Leang Petakere. Jarak antara kedua gua ini kurang lebih adalah 300 meter. Leang Petaya terletak pada ketinggian 45 meter di atas permukaan laut. Mulut gua mengarah ke arah barat dengan ukuran tinggi 8 meter dan lebar 12 meter. Sedangkan mulut gua Leang Petakere berada di tepi yang berketinggian 10 meter. Di kedua gua ini sama-sama terdapat gambar telapak tangan dan gambar yang menyerupai babi hutan yang berwarna merah. Saleh Syarif Bustaman. Raden Saleh Syarif Bustaman adalah seorang bangsawan Jawa yang lahir pada tahun 1807 di desa Terbayang, dekat Semarang. Pamannya Dipatri Sulo Hadimulyono menjabat sebagai Bupati Terbayang dan mengasuh Raden Saleh sejak kecil. Raden Saleh disebut sebagai perintis seni lukis modern Indonesia berawal dari 1822 ketika beliau sebagai pelukis pribumi pertama yang mendapat pendidikan melukis dari seorang pelukis keturunan Belgia berkebangsaan Belanda yaitu A.J. Payer. Dan kemudian melanjutkan pendidikan melukisnya ke Belanda, Jerman, dan beberapa negara di Eropa. Raden Saleh kembali ke Batavia tahun 1852 dan terus melukis hingga wafat tahun 1880 dan dimakamkan di Bogor. Lukisan batik. Lukisan batik telah lama menjadi bagian dari masyarakat Jawa, terutama sebagai pertalian antara benda fungsional sekaligus budaya lingkungan. Lukisan batik modern sebagai bagian dari perkembangan lukisan modern. Indonesia dihasilkan melalui proses yang sama dengan teknik membatik. Umumnya, perbedaan terletak pada tujuan dan ekspresinya. Lukisan batik yang dihasilkan oleh seniman modern cenderung mengedepankan kualitas artistik individunya. Salah seorang perintis seni lukis batik modern Indonesia, Aki Yahya, misalnya, lebih sering menggunakan kuas ketimbang cantik. Akibatnya, goresan dan emosinya tinggi.
Jakarta memiliki sifat heterogen dan sebagian besar teknologi modern. Pada umumnya, produk yang dihasilkan untuk peralatan sehari-hari seperti celana, krim, cobek, celengan, dan mainan anak-anak berupa manusia atau binatang. Juga peralatan rumah tangga lainnya yaitu piring, mangkuk, muk, atau cangkir jambangan kemudian berkembang menjadi industri keramik yang membuat produk pembuat instalasi listrik ataupun bahan bangunan. Salah satu seorang pengrajin keramik bahkan telah mampu menggunakan teknologi pembuatan keramik sampai pada tingkat stoneware atau bakaran tinggi dengan berbagai jenis produknya, misalnya piring. Berikut adalah contoh-contoh jenis keramik yang berasal dari Palembang, di Noyomara, Nakalan, dan juga Maluku. Saya akan menjelaskan yang dari Palembang. Karya seni Palembang memiliki unsur tanah, air, dan api. Industri temikat tradisional terletak di kota Majakayu Agung, Kecamatan Majakayu Agung, yang berjarak kurang lebih 70 km sebelah selatan kota Palembang. Industri ini mulai berkembang kira-kira pada tahun 1985-an dengan mengandung para wanita yang diperoleh secara turun-temurun dan mendapatkan keahliannya dari orang-orang Cina yang datang merantau ke Palembang. Teknik pembuatan yaitu roda yang diputar-putar juga memiliki teknik cetak yang disempurnakan dengan tahap atap landas. Bahan dasarnya adalah tanah liat hitam dan abu-abu yang dicampur dengan pasir halus yang mengandung butiran birin atau menurut setempat menyebutnya dengan pasir emas. Pemikat dibakar tanpa tunggu tingkat pembakaran sampai dengan suhu 450 derajat sampai 900 derajat Celcius dengan menggunakan kayu, akar kayu, ranting kayu, daun, dan juga lubang pisang. Kalau pembakaran kurang lebih 12 jam. Jenis produk hiburan lain adalah kambing, periuk, lalu wadah pasu, pedupaan, wiji, tungku, tanggo, dan jenis lainnya yang berfungsi sebagai wadah air. Industri temikat agung ini merupakan tradisi pembuatan temikat guna masa Kesultanan Palembang, bahkan mungkin masuk Sriwijaya. Hingga kini, hasil produknya didistribusikan ke wilayah Sumatera Selatan dengan menggunakan transportasi sungai melalui perahu-perahu yang mengangkut temikat yang mengangkut melalui sungai Kumeri. A few moments later.